أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara waghfir warhamni jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Ikhwan, akhwat dan sahabat Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan, dan kenikmatan belajar dan berada di lingkungan Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita lagi lemes, lagi kotor, lagi ngerasa perjuangannya, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kita motivasi. Tentunya teman-teman punya ayat-ayat juga yang buat bisa membangkitkan diri teman-teman juga kan? Ya, begitupun juga dengan saya. Kalau saya lagi futur, kalau saya lagi lemas, kalau lagi ngerasa pengen udahan gitu. Dari sekian ayat-ayat Allah, saya takjub pada surah Al-Ankabut, surah terakhir di juz 21 ayat 69. Ayat ini memberikan saya semangat yang luar biasa gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan petunjuk agar kita itu nyampe ke jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Berbicara tentang jihad. Jihad. Mungkin zaman sekarang jihad banyak salah tafsir, salah pemahaman atau salah pemikiran tentang jihad. Ada yang mengartikan jihad sendiri harus pakai pedang, kayak permainan Ninja Fruit kayak gitu. Terus, tapi jihad itu sendiri ada banyak macam, teman-teman. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membagi jihad sendiri itu menjadi 4. Yang pertama, jihadun nafs. Jihadun nafs. Yang kedua jihadun syaitan. Yang ketiga, jihadul kufarul munafiqin. Yang ketiga, jihad arab al-munkar. Yang pertama, jihadun nafsi, yaitu kita melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu dari kita sendiri. Dan jihadun nafsi ini juga ada pembagiannya. Dan yang pertama itu jihadun nafsi ala ta'allum bil haq. Jadi ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar ilmu syar'i, kita belajar di sini, kita belajar ilmu maqamat, di sini kita belajar tufah, jazari. Bahkan ketika kita belajar masak sama Bu Emil, itu sudah termasuk jihad, teman-teman. Masya Allah. Nah, yang kedua bagian dari jihadun nafsi ialah jihadun alal amali bima ta'allamahu. Jadi kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, karena tidak semua yang kita pelajari bisa kita amalkan. Jadi jihad itu perlu praktek. Contohnya kita tahu bahwa Qiyamul Lail ini pahalanya sangat luar biasa. Seperti yang sudah dijelaskan keutamaan tahajud oleh teman kita waktu kapan ya? Pernah pokoknya dijelasin. Itu pahalanya Masya Allah. Apalagi di sepertiga malam terakhir, Allah langsung turun ke langit bumi, nawarin ke hambanya, siapa yang mau dosa-dosanya diampuni, siapa yang mau keinginannya terkabulkan gitu ya. Yang buat teteh-teteh pembinaan, Masya Allah di sepertiga malam terakhir ya. Kalau ini ya, terus yang ketiga adalah dakwah, yaitu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Zaman sekarang alhamdulillah Allah memudahkan kita sarana dakwah bisa melalui media sosial, aplikasi WhatsApp,
Facebook, Instagram, apalagi Twitter, itu adalah bisa kita jadikan ladang pemberat kita di yaumil hisab nanti. Untuk mengajak keluarga kita, teman kita, saudara kita untuk melakukan kebaikan. Karena apabila orang tersebut melakukan kebaikan dan kita yang menyebarkan, sama saja kita mempunyai pahala seperti apa yang orang itu lakukan. Yang ketiga adalah jihadun nafs, yang ketiga adalah sabar. Yakni dari setiap jihad, mulai dari kita belajar, mulai dari kita mengamalkan, mulai dari kita mengajak orang lain atau dakwah, kita perlu sabar. Kalau nggak ada sabar, kita bisa putus asa, udah berhenti, stuck di situ aja. Nah, bagian kedua, yakni jihadun syaitan. Dari itu kita menjihad syaitan dari dua segi. Yang pertama, segi bagaimana setan itu membuat kita ragu. Benar nggak ya agama Islam ini? Benar nggak ya Al-Quran ini? Membuat kita ragu tentang agama Islam itu sendiri. Yang kedua, dari segi syahwat. Syaitan membisikkan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Mungkin kalau di asrama, insya Allah ada teman yang mengingatkan. Tapi kalau lagi di rumah sendiri, itu harus hati-hati. Karena kita nggak tahu godaan syaitan itu datangnya dari arah mana aja. Yang ketiga ada jihadul kuffar wal munafiqin. Seperti apa? Nah, yang pertama bisa kita lakukan dengan bilmal, dengan harta, bilisan, dengan nasihat kita, dengan kolbu, dengan apalagi dengan jiwa kita. Misalnya nih ada musuh nyerang kita, ya udah kita serang balik. Tapi jelas-jelas musuh itu yang nyerang kita pertama kali, bukan kita yang nyerang. Pun dalam Islam sudah ada aturan, sudah ada adab yang harus kita pelajari ketika kita akan menyerang musuh tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu jihad al-munkar. Jihad orang-orang yang berbuat mungkar, orang-orang yang berbuat dolim. Nah, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika melihat kemungkaran, kita bisa mengubahnya dengan tangan. Yang seperti apa? Ya, kita bisa mengubahnya dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, seperti itu. Terus ada lagi bilisan, dengan nasihat yang lembut. Yang selanjutnya itu bisa dengan kolbu, dengan menengadahkan tangan kita untuk memintakan ampunan, untuk memintakan agar orang tersebut tetap kembali ke jalan Allah gitu. Nah, saya di sini senang banget ya karena ayat ini tuh kita di sini ngafal Quran sudah terhitung jihad gitu. Dan wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah selalu sama kita gitu. Ya, ketika saya lagi futurnya, saya suka sering bilang sama teteh-teteh gitu. Teh lagi futur gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teteh-teteh yang telah memberikan nasihat kepada saya gitu. Masya Allah, terima kasih banyak gitu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan dan didoakan, mohon ditegur dan dinasihati karena surga terlalu luas untuk diri sendiri dan sangat cukup untuk dinikmati bersama. Akhiru kalam, Allahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.